Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahyuni, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview ulang 5 materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Untuk materi yang pertama yaitu berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau disingkat dengan GDP, yang merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara. GDP memiliki rumus sebagai berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau disingkat dengan GNP, yang merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Berikut adalah cara menghitung GNP. GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto atau disingkat dengan NNP, yaitu produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi yang artinya penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau disingkat dengan NNI, yang merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut adalah cara menghitung NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada pendapatan perseorangan atau disingkat dengan PI, yang merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seseorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan, pengangguran, dan sebagainya. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disingkat dengan DI, memiliki nama lain disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung, yang artinya pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode pendekatan nilai produksi, di mana menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Yang kedua yaitu ada metode pendekatan pendapatan, di mana dengan menghitung jumlah pendekatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga yaitu ada metode pendekatan pengeluaran, di mana menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ada pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam.
sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada ghanimah, yang kedua ada sedekah, yang ketiga ada infak, yang keempat ada zakat, yang kelima ada jizyah, dan yang keenam ada pajak tambang dalam harta karun, yang ketujuh ada wakaf. Untuk materi yang kedua ada kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Jadi, pemerintahan itu melakukan langkah-langkah supaya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak. Tujuannya yaitu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika uang di masyarakat terlalu banyak yang beredar melebihi dari kebutuhan untuk transaksi, maka terjadilah inflasi. Karena banyak orang yang memegang uang, maka orang itu akan mudah membeli sesuatu, maka akhirnya barang-barang tersebut akan menjadi inflasi. Supaya mengurangi inflasi, maka perlu adanya kebijakan moneter kontraktif, di mana supaya uang sedikit beredar di masyarakat dengan cara pemerintah menjual sertifikat pada masyarakat supaya uang tersebut masuk ke bank atau suku bunga dinaikkan supaya mereka mau menabung. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Dan yang keenam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Yang keempat ada kebijakan kredit ketat. Yang kelima ada kebijakan dorongan moral. Yang keenam penyesuaian tingkat suku bunga. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada nisbatul ihtiyati. Yang kedua yaitu iqna al-ma'wi. Yang ketiga ada nisbatul ikhrot. Yang keempat ada i'adatus sanadat. Yang kelima asuk al-islamiyah. Yang keenam al-istismar al-hukumi. Dan yang terakhir ada adadut tasdik. Materi yang ketiga ada kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu mencegah pengangguran, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat mendorong laju investasi, dan yang kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, adalah bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Misalnya pemerintah memberikan subsidi atau memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang pendapatannya rendah. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, di mana kebijakan pengetatan di mana pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan dan pemerintah mengurangi subsidi. Komponen kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan, yang kedua ada kebijakan pengeluaran, yang ketiga ada kebijakan investasi dan disinvestasi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada anggaran belanja seimbang. Pemerintah akan melakukan belanja yang seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua ada pembiayaan fungsional. Bagaimana pemerintahan itu membiayai hal yang ada manfaatnya, tidak mengeluarkan yang tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Jadi, pembiayaan yang ada indikasi baik sifatnya untuk infrastruktur. Yang ketiga ada anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Ketika pemerintahan itu pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran, maka pemerintahan akan defisit, tapi sebaliknya pemerintahan itu lebih tinggi pendapatan daripada pengeluaran, melakukan kebijakan ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Pemerintah mendapatkan pendapatan lebih banyak dari kebutuhan atau misalnya ekonomi di masyarakat itu berkembang sehingga pendapatan pemerintah itu lebih tinggi dari pengeluaran. Yang kelima ada stabilitas anggaran otomatis untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang keenam pengelolaan anggaran, perencanaan yang rapi dan baik, pelaksanaannya sesuai dengan
yang dibuat atau direncanakan. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga ada alokasi, di mana pemerintah mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat ada distribusi. Pemerintah mendistribusikan sesuai sasaran, dari mana pemerintah pendapatan dari pajak, bagaimana pemerintah melakukan pengeluaran subsidi ataupun berupa bantuan dan sebagainya. Yang kelima ada stabilisasi, untuk menstabilkan harga, ekonomi, pertumbuhan supaya bisa berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan sebagainya. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama ada pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada jizyah, adalah pajak yang dibebankan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Yang kedua ada ghanimah, adalah harta rampasan yang diambil dari musuh Islam dengan cara berperang. Yang ketiga ada fa'i, adalah harta rampasan tanpa melalui peperangan. Yang keempat ada zakat, yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Yang kelima ada khoroj, adalah cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Yang keenam ada nawaib, adalah pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Yang ketujuh ada amwal fahla, adalah di mana benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris. Untuk materi yang keempat ada peran dan fungsi bank sentral. Pengertian dari bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan dari bank sentral. Apa sih tujuan bank sentral didirikan oleh sebuah negara? Kenapa bank sentral itu perlu didirikan oleh setiap negara? Tujuan bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi kita harus menjaga stabilitas nilai mata uang. Apabila negara mengalami inflasi rendah, maka nilai itu stabil, atau juga nilai tukar uang suatu negara kepada uang asing maka itu menguat, berarti bagus. Tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama ada penyediaan kredit terhadap pemerintah atau menyiapkan uang yang dibutuhkan oleh pemerintah, menyiapkan uang untuk bank-bank milik pemerintah seperti misalnya di Indonesia untuk Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengatur kas pemerintah. Bank sentral juga mengatur kas pemerintah, berapa triliun yang harus dimiliki pemerintah dan berapa triliun yang harus diberikan kepada masyarakat, serta berapa triliun yang dibuat biaya operasional pemerintah. Itu semua yang mengatur adalah bank sentral. Yang ketiga yaitu membantu proses lelang dan menjual surat utang negara, misalnya melelang untuk obligasi, atau pemerintah menjual surat berharga, misalnya obligasi untuk pembangunan gedung atau badan usaha milik pemerintah, lalu menjual surat berharga, maka semua itu yang mengatur adalah bank sentral. Yang keempat yaitu melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi bank sentral ini yang mengatur untuk mengedarkan uang kepada masyarakat melalui bank-bank, baik bank negara maupun bank swasta. Bisa menyalurkan uang itu melalui bank rakyat, bank BRI, bank BNI, bank Mandiri, atau dengan bank-bank daerah seperti Bank Jatim, atau bank swasta yang misalnya Bank Muamalah Indonesia atau Bank BCA dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Kalau ada yang mencetak uang selain bank sentral, maka uang itu uang palsu untuk negara Indonesia. Tugas bank sentral dalam perbankan. Yang pertama menentukan suku bunga, yang kedua sebagai banker, yang ketiga melakukan
pengembangan kredit yang sehat, artinya bagaimana uang tersalurkan kepada masyarakat oleh bank-bank yang ada dan kemudian lancar dalam pengembalian. Yang keempat yaitu melakukan pembinaan semua bank yang ada. Pembinaan tentang manajemen, tentang pengembangan produknya itu di bawah bank sentral. Yang kelima, melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Jadi yang mengatur pengaturan pembayaran dari bank ke bank, kemudian juga mengontrol jangan sampai ada kesalahan dalam pembayaran supaya tidak merugikan nasabah itu. Namanya disebut kendali bank sentral. Kewenangan bank sentral. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama ada penerapan kebijakan diskonto, yang kedua penerapan cadangan wajib minimum, yang ketiga pengontrolan pembiayaan kredit. Yang kelima, materi tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dari definisi yang pertama, OJK adalah lembaga negara bukan lembaga swasta, di mana lembaga ini didirikan oleh negara dalam pelaksanaan diatur dalam undang-undang sehingga dalam pelaksanaannya jelas dan teratur. Sedangkan pengertian yang kedua, OJK memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri dan sektor keuangan. Jadi tugasnya ini mengatur mengawasi terhadap industri jasa keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diantaranya terdapat perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama ada asas independensi, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, kemudian mereka bekerja secara profesional, bekerja secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, baik itu di dalam lingkar OJK, pemerintah, atau oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada asas kepastian hukum, bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini bekerja sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada kepastian jelas apa yang mereka lakukan, apa tugas mereka, apa fungsi mereka diatur oleh undang-undang. Sedangkan yang kepastian hukum, Otoritas Jasa Keuangan itu memberikan jaminan kepada lembaga keuangan. Mereka itu akan diarahkan dengan peraturan yang berlaku dan juga mereka akan diberi reward dengan peraturan yang berlaku, serta diberikan punishment, dan juga dari pihak konsumen juga memiliki kepastian hukum. Yang ketiga ada asas kepentingan umum, baik itu pihak penyelenggara lembaga keuangan syariah atau nasabah, itu yang dipentingkan tidak ada hanya pihak-pihak tertentu. Semua pihak lembaga keuangan, pihak konsumen diberikan peraturan dan pengawasan yang penting bahwa kepentingan umum tentang nasabah benar-benar terjaga dan terlindungi. Yang keempat ada asas keterbukaan. Otoritas Jasa Keuangan sangat terbuka dengan publik tentang apa tugas mereka, apa wewenang mereka, dan juga dalam kebijakan-kebijakan dan peraturan secara teknik diberikan secara terbuka. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan, pihak-pihak tertentu boleh mengakses selama sifatnya itu bukan rahasia negara. Yang kelima ada asas profesionalisme. Orang-orang yang terlibat di Otoritas Jasa Keuangan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi, punya kompetensi yang tinggi sesuai dengan bidangnya, baik dalam pengawasan, perundang-undangannya, manajemennya, akuntansinya. Mereka mempunyai kompetensi yang tinggi serta bekerja secara objektif dan penuh dengan tanggung jawab. Bekerja secara profesional, punya pengetahuan yang luas, kompetensi yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas terhadap lembaga keuangan syariah. Yang keenam ada asas integritas. Jadi orang-orang yang mempunyai jabatan di Otoritas Jasa Keuangan adalah orang-orang yang jujur, taat terhadap peraturan, etika, bekerja penuh dengan tanggung jawab. Lebih dari itu, mereka sadar bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Artinya, apa yang mereka lakukan itu terencana dengan baik, kemudian terlaksana dengan baik, terdokumentasi dengan baik,
sehingga mereka itu ketika dimintai pertanggungjawabannya, mereka bisa membuktikannya, datanya dengan cukup dan lengkap. Tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Ada 10 kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-10 yaitu Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai review 5 materi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.